Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Akhir-akhir ini isu tentang khilafah kembali muncul di media sosial, terutama pasca deklarasi hasil pertemuan fikih peradaban yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama, yang hasilnya antara lain menyebutkan bahwa konsep khilafah sudah tidak lagi sesuai dengan zaman sekarang, terutama di era nation state. Pandangan tersebut mendapat reaksi dari kelompok-kelompok pendukung khilafah dengan berbagai macam bentuk narasi, antara lain bahwa khilafah adalah ajaran Islam dan kapanpun tidak akan lenyap dari muka bumi karena ia adalah ajaran Islam yang diidam-idamkan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ide penegakan khilafah memang menjadi tren beberapa dekade terakhir, terutama di kalangan anak-anak muda. Bukan saja di Indonesia tetapi juga di negara-negara muslim lainnya seperti di Timur Tengah. Mereka mengkampanyekan tentang pentingnya khilafah dan menganggap bahwa khilafah adalah ajaran Islam yang harus ditegakkan. Mereka pun memproduksi berbagai bentuk-bentuk propaganda seperti membuat simbol-simbol khilafah, baju, pakaian, songkok, dan lain-lain sebagainya. Muncul semacam keyakinan yang begitu kuat di kalangan anak-anak muda bahwa khilafah adalah solusi terhadap semua masalah yang dihadapi umat Islam, seperti kemiskinan, keterbelakangan, marginalisasi, penindasan, dan berbagai bentuk ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Bukan saja itu, produk-produk propaganda juga dilakukan dalam bentuk seminar, diskusi, dan konferensi, baik yang terbuka maupun yang tertutup. Dan mereka lakukan secara masif melalui media-media sosial karena yakin bahwa penegakan khilafah adalah perintah agama sehingga mutlak ditegakkan termasuk di Indonesia. Saya ingin menekankan kepada anak-anak muda yang begitu ambisius menegakkan khilafah, terutama di Indonesia, bahwa dalam memahami perintah, apakah itu perintah agama atau perintah pimpinan, haruslah jelas dan dipahami dengan baik-baik. Karena jika tidak, maka bisa keliru memahaminya. Setiap perintah atau anjuran pasti mengandung dua unsur penting, yaitu cara dan tujuan. Tujuan tidak bisa dicapai tanpa menggunakan cara. Cara adalah bagaimana merealisasikan tujuan itu. Kalau saya misalnya mendapatkan perintah ke suatu kota untuk mengantarkan sepucuk surat kepada si A, maka tujuannya di sini adalah agar surat itu sampai kepada si A. Adapun cara untuk menyampaikan surat itu, bisa saja saya menggunakan mobil atau kereta atau motor, atau bisa mengirim lewat transportasi online. Semua cara yang saya gunakan bisa mewujudkan tujuan itu, yaitu sampainya surat itu kepada si A. Begitu juga misalnya kalau agama menganjurkan kita untuk membersihkan mulut dan gigi kita agar tidak menimbulkan bau tidak enak. Maka tujuan anjuran membersihkan gigi dan mulut adalah supaya mulut tidak bau. Adapun caranya, dulu di zaman Nabi adalah menggunakan siwak. Sekarang orang membersihkan mulut bukan lagi dengan siwak, tetapi menggunakan pasta, sikat gigi, dan odol. Caranya sudah beda karena perubahan situasi dan alat. Bisa digunakan sebagai cara untuk mencapai sesuatu yang sudah banyak, tetapi tujuannya tetap agar mulut tidak bau. Jadi tujuan biasanya sudah jelas, tetapi cara ini adalah opsional sesuai dengan kondisi dan zaman. Agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini, termasuk Islam, adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Jika dalam Islam dikatakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tiadalah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semua alam semesta, artinya keberadaan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW haruslah menjadi rahmat di tengah-tengah umat manusia. Karena itu adalah tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Untuk mewujudkan itu, agama memberikan pedoman-pedoman tertentu yang harus menjadi sasaran utama, sehingga tujuan itu tercapai. Tanpa mengetahui sasaran itu, maka sulit untuk mencapai tujuan itu. Dalam pembahasan fikih, itulah disebut sebagai maqasid asy-syariah, yaitu menjaga harta, jiwa, agama, turunan, dan keluarga, dan akal. 5 hal ini disebut sebagai ad-daruriyat al-khamsah, 5 yang esensial. Kelima sasaran agama itu sesungguhnya bisa diwujudkan dengan berbagai cara.
Karena cara bisa berubah sesuai dengan kondisi dan waktu. Sebuah negara misalnya bisa mewujudkan kelima hal itu dengan mengadopsi sebuah sistem administratif yang disepakati dan dianggap dapat mewujudkan hal itu. Apakah itu sistem republik atau sistem monarki atau sistem lainnya. Khilafah salah satu sistem administratif yang pernah digunakan oleh umat Islam dalam suatu masa tertentu untuk mewujudkan tujuan agama itu. Tetapi sistem itu pudar dan bubar pada abad-abad ke-8. Kemudian umat Islam mengadopsi sistem lain yang dianggap lebih fleksibel untuk mewujudkan tujuan itu. Oleh karena itu, cara untuk mewujudkan sesuatu bisa berbeda-beda. Seperti yang tadi saya katakan di atas. Adapun tujuan, tujuan agama yang 5 tadi saya sebutkan bisa saja diwujudkan melalui sistem republik atau monarki atau dalam bentuk lain. Yang terpenting adalah bagaimana caranya melakukan untuk mencapai tujuan itu. Walaupun menggunakan sistem khilafah, tetapi kalau caranya untuk mewujudkan tujuan itu tidak benar, maka khilafah tidak bisa dijadikan sebagai pedoman. Sebaliknya, jika misalkan monarki atau republik digunakan untuk mencapai tujuan itu, kemudian dilakukan dengan cara yang baik, maka itu sah-sah saja menurut agama. Karena cara bisa berbeda, tetapi tujuan tetap sama. Karena itu, cara melakukan sesuatu untuk mencapai satu tujuan sangat penting dalam agama. Jangan sampai menggunakan cara yang batil atau yang korup. Itu tidak dibenarkan dalam agama. Imam Al-Ghazali rahimahumullah menekankan bahwa jika cara dalam melakukan sesuatu dengan baik dan tujuannya adalah baik, maka apa yang dikerjakan itu adalah ibadah. Jadi mengurus negara dengan cara yang baik, mengurus masyarakat dengan cara yang baik, mengurus organisasi dengan cara yang baik, dan tujuannya adalah baik, maka pekerjaan itu adalah bagian dari ibadah. Nah, bangsa Indonesia sudah sepakat menggunakan cara republik dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsanya. Misalnya dalam konstitusi kita menyebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia. Maka dalam bahasa agama itu disebut sebagai hifzun nafs dan nasab. Kemudian misalkan mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti itu adalah hifzul akal. Kemudian berketuhanan yang Maha Esa, berarti itu adalah bagian dari hifzul zin. Dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat bangsa Indonesia, berarti itu adalah sudah bagian dari hifdzul mal. Jadi konsep yang sudah kita tetapkan di Indonesia sesungguhnya sudah dianggap mampu mewujudkan maqasidus syariah, sehingga tidak perlu lagi mengusung konsep khilafah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.